Bagaimana sih cara bisa masuk atau diterima di Monash University? Tonton video ini selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas terkait dengan beberapa tips bagi kalian yang ingin masuk di kampus Monash University, kampus saya sekarang. Saya sekarang sedang belajar di Monash University di jurusan Master of Education S2 ya, seperti itu. Tipsnya simple-simple saja, sederhana-sederhana saja bagi kalian yang memang lagi pusing begitu ya, pengen masuk kampus Monash, apa saja yang harus disiapkan. Pertama, tipsnya adalah sesuaikan dengan yang namanya persyaratan akademis di Monash University. Dan itu biasanya beda-beda tergantung jurusan. Misalnya saya Master of Education, dia harus IPK-nya berapa, terus dapat nilai yang tingginya apa, begitu ya. Kalau misalnya S1 mau masuk sini, dari SMA mau ke S1 begitu ya, nilainya harus di-convert dulu begitu ya. Pokoknya yang berhubungan dengan akademis bisa dicek di website Monash, nanti saya akan sertakan di dalam deskripsi ya, link untuk melihat syarat-syarat akademisnya. Itu dulu deh. Kalau syarat akademisnya udah masuk begitu ya, baru kita akan maju ke yang lainnya gitu ya. Kalau syarat akademisnya belum masuk, ya mohon maaf gitu ya, belum bisa masuk ke dalam kampus Monash University. Karena itu yang pertama dulu. Karena kalau nggak gitu, kita harus ngulang lagi kan, misalnya SMA-nya, kita harus ngulang lagi kan, misalnya S1-nya begitu ya. Kalau IPK-nya tidak sampai, atau misalnya beberapa nilai yang diinginkan oleh kampus sendiri di jurusannya itu juga kurang bisa diinginkan oleh kampusnya. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua adalah persiapan bahasa Inggrisnya. Kadangkala kan kita kalau masuk ke negara dengan speaking English sebagai bahasa utamanya begitu ya, kita harus punya IELTS ataupun TOEFL, TOEFL IBT ataupun IELTS begitu ya. Nah itu ada yang syaratnya 6, ada yang syaratnya 5,5, ada yang syaratnya 6,5. Itu juga ada jelas di kampus atau di website kampus begitu ya. Tergantung jurusan, beda-beda. Kalau jurusannya memang biasanya yang berat, biasanya itu lebih gampang ininya apa? Akademik bahasa Inggrisnya begitu ya. Tapi kalau misalnya jurusannya memang lebih ke apa ya, humaniora, lebih ke pendidikan, itu biasanya tinggi si bahasa Inggrisnya ya, gitu. Seperti itu. Itu untuk syarat bahasa Inggris. Itu juga beda-beda dan ada di link yang akan saya sertakan. Yang ketiga adalah persiapan dokumen. Pastikan dokumen-dokumennya juga lengkap. Transkripnya ada, ijazahnya ada, begitu, dan itu sudah dilegalisir. Pokoknya begitu ya, syarat dokumen juga nanti akan ada di link tersebut. Dan itu juga beda-beda per jurusan. Tapi rata-rata biasanya standar general sama semua. Tinggal dicek saja. Yang paling pasti itu ada, itulah paspornya, terus surat rekomendasi. Itu rata-rata memang biasa dipakai juga kalau kita ngelamar ke kampus-kampus di Indonesia. Tidak jauh berbeda. Tapi bedanya adalah semuanya harus ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Dan pastikan translate-nya menggunakan penerjemah tersumpah. Link penerjemah tersumpah juga akan saya bagikan di deskripsi ya, seperti itu. Lalu adalah nomor 4 itu, setelah kita dokumen, pastikan kita bisa menguasai aplikasi online. Karena sekarang semuanya serba online begitu ya. Pastikan kita bisa cek satu persatu bagaimana cara mengisinya, bagaimana cara menguploadnya, bagaimana cara agar kita tidak lalai dalam pengisian aplikasi online-nya. Begitu ya, aplikasi online-nya juga itu semua ada di website-nya di Monash University. Juga akan saya sertakan di dalam link deskripsi. Ya, setelah aplikasi online, kita baru persiapan yang namanya biaya. Gitu ya. Apalagi kalau kita pakai beasiswa orang tua, pasti kita harus mempersiapkan biayanya. Ada juga tuh yang kalau kita pakai sendiri itu kita harus bayar di Monash University itu kurang lebih $100 lah ya, 1 jutaan sekian. Itu kita harus bayar sebagai biaya pendaftaran ya. Itu juga tidak akan refund kalau kita tidak lulus. Makanya pastikan kita harus semuanya sudah ready baru kita daftar. Ya, jangan daftar dulu semuanya belum ready, disubmit gagal, uang $100-nya hangus gitu ya. Lalu biaya untuk kuliahnya di sini tuh dihitungnya per unit, per mata kuliah gitu ya. Jadi berapa per mata kuliahnya per unitnya, per semesternya itu akan beda. Jadi lihat tuh skema dari biaya pendidikannya, sesuaikan dengan budget yang kita punya. Kalau kita misalnya
beasiswa aman-aman saja gitu ya. Kalau kita beasiswa, mau beasiswa LPDP, mau beasiswa Australian Awards, mau beasiswa yang lainnya yang memang bisa mendukung kita untuk masuk ke Monash University, silahkan. Yang penting dukungan itu juga harus ada, karena nanti akan disertakan atau diminta kamu garansi biaya di sini ada nggak gitu. Karena kalau misalnya kita tidak punya garansi untuk bisa bayar kuliah di sini, biasanya tidak akan diterima di sini gitu ya. Lalu adalah visa kita, visa pelajar kita ya. Kita baru bisa apply visa pelajar ke imigrasi Australia kalau sudah diterima di Monash University. Jangan kita apply dulu kalau belum dapat COE ya. Kalau belum dapat Certification of Enrollment dari Monash University, bahwa kita diterima. Kalau sudah dapat COE baru daftar visa student ya. Jangan ngadi-ngadi daftar dulu visa student baru daftar Monash University, itu beda petnya, beda jalannya begitu ya. Dan terakhir pastinya persiapan pribadi ya, mulai dari mental, karena di sini kita kalau muslim misalnya kita seperti terdiskriminasi karena kita kaum minoritas gitu, dan juga jauh dari Indonesia, budaya Indonesia juga tidak banyak terlihat di sini begitu ya, makanan Indonesia dan juga lainnya. Persiapkan itu juga mentalnya, jangan sampai datang ke sini rindu, kangen, bolak-balik ke Indonesia, biaya yang banyak keluar percuma. Jadi jangan sampai seperti itu. Itu tipsnya ya, mudah-mudahan tidak berlebihan dan juga mudah-mudahan diterima oleh kalian yang akan masuk ke Monash University. Dan nanti kalau sudah, selamat datang di Monash University. Demikian tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Share video ini ke teman-teman kalau bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.